Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithihi, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana ila syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah SWT berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melazimi majelis pengajian ini meskipun tanpa kehadiran Ustaz Hakim. Malam hari ini kepanggil kali pulau meleh. Alhamdulillah. Badal. Nggih, mugi-mugi mengke boten tepi saking Ustaz Hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalu menika kula badhe ngajak panjenengan mendhet pelajaran hikmah saking surat Fatir ayat 29. Maaf, bukan surat Fatir ya. Surat At-Taubah ayat 19. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayatnya 19. Kita berikan judul mendudukkan bikin prioritas dalam beramal soleh. Ingkang ngasta Al-Quran saged dipun bika surat At-Taubah ayat 19. Ngasta HP nggih saged. Nah niki ayatnya surat At-Taubah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, maksudnya memakmurkan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah? Maka Allah menjawab, mereka tidak sama di sisi Allah SWT dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Bapak Ibu, ayat niki menawi panjenengan penggalih di maos terjemahane ping kalih ping 3 ya, maka akan muncul di sana sebuah penjelasan yang sangat gamblang ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara satu amal dengan amal yang lain. Coba panjenengan perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara satu kelompok amal soleh yang sebelah juga kelompok amal soleh. Kelompok amal soleh yang pertama adalah orang-orang yang mengerjakan haji, orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Jadi para panitia yang menyediakan logistik bagi jamaah haji dan orang-orang
orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan amal solehnya, bisa dengan sholatnya, bisa dengan tilawatul Qur'annya, bisa dengan umrohnya, bisa dengan hajinya. Ini satu kelompok orang yang beramal soleh. Jadi kelompok pertama adalah kelompok orang yang memberi minum kepada para jamaah haji, orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan amal solehnya. Ini satu kelompok. Kelompok kedua adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berjuang di jalan Allah Ta'ala. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua ini dibandingkan dengan salah. Sama enggak di sisi Allah? Waduh, nopo boten ganjarane. Ternyata dalam ayat itu Allah langsung menjawab la yastawuna indallah. Tidak sama pahalanya di sisi Allah SWT. Bapak Ibu, berarti amal soleh yang kita kerjakan itu nilai pahalanya tidak sama. Ada yang nilai pahalanya lebih tinggi dari nilai ibadah yang lain. Nah, dalam kasus tertentu Bapak Ibu akan mengalami keadaan di mana kita sudah tidak perlu membahas lagi hukumnya apa toh, wajib apa, boten, tidak perlu. Hukumnya bagaimana, halal atau haram, kadang-kadang sudah tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena hukumnya sudah jelas. Lo yakin yang urusan penjenengan ini sing rawuh ini pun boten rembuk halal haram pun dongdeng halal haram. Tapi yang dibahas berikutnya adalah apakah pekerjaan atau amal yang ada di depan kita itu penting atau tidak, prioritas atau tidak prioritas. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang dalam satu kesempatan akan dihadapkan pada pilihan amal soleh yang bervariasi, yang banyak. Contoh, dalu niki panjenengan dihadapkan pada pilihan amal soleh yang banyak. Contoh, satu pilihan amal soleh apa? Pengajian. Amal soleh apa itu? Nah, dua, bisa jadi bukan hanya pengajian, mungkin membaca Al-Quran, kan ini pilihan amal soleh. Nomor tiga, mungkin malam hari ini ada santunan anak yatim. Terus ada pilihan amal soleh lagi. Dalam satu kesempatan kita dihadapkan pada banyak pilihan amal soleh. Dan pilihan amal soleh yang ada di hadapan kita itu belum tentu bisa kita kerjakan semua. Rogo iku wis tunggal. Rogo iku wis tunggal, kudu kon piko baru pengajian baru ono santunan baru pindah piko tele-tele no. Pripun? Wong awake siji. Wong ngayahi pengajian kok niki mriki kondur utawa mun beta kok. Pripun ya ngayahi pirang-pirang. Nah, ngoten dados jenengan akan jalur itu. Contoh mulai ketika habis sholat subuh banyak pilihan amal soleh. Satu, membaca Al-Quran. Dua, ibu masak itu ya amal soleh. Nomor tiga, ngomong putra. Mila enten tiang cerita, Ustaz. Kula niku pripun nggih, Ustaz? Kula niku jane nyambut gawe sregep. Napa sing kula tindake kabeh ket esuk mangkat esuk mulih peteng hasil nggih pun kula sane bojo kula. Ning teko omah kula diure-ure mawon. Ayo judet to, mangkat esuk, mangkat peteng mulih peteng, duwe tak pasangke lho dijedure kowe mawon. Lah pripun to cetane? Lah pripun kula bar nisak niku lho. Kira-kira ya bar nisak leren-leren tak ingol-ingol tanggane ten regol. Ten regol niku kan ya jagongan kalih tangga kan ya penting. Ale dolanan kartu. Nek mboten aku duwe niku teko omah kula, durung bojo kula.
Ya niki ceritane nek ngursi setok mungkin mboten adil. Lah garwane tekok takoni. Pripun to, Bu? Lho. Kula niku mboten nglarang, bojo kula niku ten regol ten anu pas kamling mboten nglarang. Lah nek sakniki nek dalu, anak kula niku telu. Sing ora adil niku nembe anak. Oh, sing nomor 1 niku sesuk ulangan. Modele anak kula niku mboten pati pinter kaya bapake. Karena disinaoni, wah mboten bakal sinau. Lah sesuk nek mboten disinaoni, sesuk ulangane elek, bapake mesti muring-muring. Lho, kan kula kan milih momong sing cilik napa nyinaoni sing gedhe. Lah kok malah metu ten regol dolanan kertu. Niku kan mboten pas. Lah nek sakniki jenengan tengok dolanan kertu napa dosa to? Lho nek ditekoki dosa mboten dosa. Tapi kan mboten penting. Lho ten griya ten dalem panjenengan napa niku napa ada pilihan amal saleh juga kok kenapa kok yang dipilih amal salehnya yang seperti itu? Kan gitu. Jadi kita kadang-kadang tidak bicara lagi soal ini haram, ini halal, tidak. Tapi apakah amal soleh yang kita pilih itu betul-betul prioritas nomor? Bapak-bapak ini nonton, ngomong ya, kagungan baru, kan garwane satu pengajian ibu, bahasa ibu pengajian ping 5. Lah, saya ibu-ibu curhat, Ustaz, kalau itu dirusengin bojo kula terus gawe apa? Ya belum kurang soleh pripun pengajian mangkat terus. Pengajian mangkat terus. Lah kok niku kok mesengeni. Lah sing aku ngendika. Lah nek pengajian nggih pengajian. Lah pengajian seminggu ping 5 terus niku kumbane nglumpuk ning pejaan mati kumbah-kumbah. Pirang yo ning makrang niku nganti ambune. Lah nek pengajian ngomah tambah resik tambah. Lah niku kaya kula mboten mesengeni. Terus kadang-kadang kita ini dihadapkan pada pilihan-pilihan salah, tapi kita kurang jeli dalam memilih. Ini loh yang harus saya pilih. Bar syukur sare niku napa dosa to? Mboten dosa nek garwane nembe masak, lah kok malah tinggal turu. Niku kan mboten pilihan. Nah niku contoh. Mila dalam kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu, kita dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan amal soleh yang kita dituntut untuk memilih mana amal soleh yang prioritas. Ini. Kenapa kita itu perlu memahami tentang fikih prioritas dalam beramal? Ya. Karena ada kewajiban, ya, kewajiban untuk menjaga urutan peringkat porsi. Dalam amal Islam itu ada amal yang afdol, ada amal yang mafdul. Amal sing afdol kalih mafdul. Afdol itu amalan yang utama, yang layak untuk dipilih, layak untuk dikerjakan. Kalau amalan mafdul niku amalan yang tidak utama. Niku jenenge amalan yang mafdul. Contoh, ketika mendengar adzan, amalan yang afdal adalah menjawab seruan adzan, menirukan bacaan muadzin. Amalan yang mafdul yang tidak utama adalah amalan selain itu apa? Maca Quran. Niku tidak utama. Kenapa? Karena amalan yang paling utama adalah amalan yang dituntut oleh tuntutan waktu. Ketika mendengar adzan, malah amalan yang paling utama adalah menjawab adzan. Nah ini jenenge enten amalan afdol, enten amalan mafdul. Nah, yang mesti kita pilih adalah amalan yang afdol. Pomo jenengan kagungan harta 100.000. Duit 100.000 niku kira-kira ajeng panjenengan panen napa? Enten beberapa kasus. Satu, sound system masjid Al Ibrahim ini rusak. Takbir masjid rembukan ini piye yo? Sound sistemnya rapati resik. Nah, makanya langsung dengan derek rapat. Monggo bapak-bapak ingkang badhe donasi. Mungkin ajeng tumbas sound system sing usahae. Nah, jenengan kirang oh iya, masjid butuh infak
Terus putrane jenengan tasih rusak. Pak, Mas putra kula rusak niki pun, Pak. Padahal duitnya buat aku 1.000. Ya toh? Tanggane jenengan anak yatim, butuh SPP ini dari bayar kalau sasi. Kan jenengan bingung lah, duit 100.000 kira yo anaknya yatim, rek anake tasih rusak, rek masjid sound sistemnya rusak, ini pripun? Kan jenengan harus memilih di antara duit 100.000 kira-kira sing paling gede badarane kula kenging pundi. Oh, tukone tas napa paling enak yatim, napa kan harus jeli di situ. Nah, maka harus pentingnya kita memahami itu tadi. Lah itu kan jawabannya menjadi relatif. Relatif, maksudnya gini. Jangan kita jawab nih. Kan jawabannya menjadi relatif. Relatif itu gini, Pak. Misalnya ya, kasus di rumah A, di rumah B beda. Mungkin misalnya ya, putrane itu belas, anu pun betul satu dinggo. Nah, kasih langsung beda duel kok nganggo piye. Nah, berarti niki sing paling utama. Tapi nek jenengan, oh ya Dik, iki mesake yo sing sebelah anak yatim, SPP-ne 300 dibayar, iki tasih dijahit sih, mau ngapet sesasi rong sasi, mau bapak tutok tumbasnya sing luwih apik sing luwih larang. Lah kan saged. Itu kondisional tergantung dari kajian panjenengan, dihitung-hitung. Nah, sing iso-iso kira-kira diundurke pundi, sing tidak bisa diundurkan mana. Maka disitulah pentingnya kita memahami persoalan itu dari yang paling penting, yang agak penting, yang lebih penting, yang tidak begitu penting, yang tidak penting. Nah, itu diurutke. Nomor 2. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang harus ditunaikan itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ngomong ya, ngomong. Jenengan dalu mungkin mboten sare, Pak. Ngomong ya. Jenengan iki pengajian, bar pengajian pengen rampung jenengan ngaji Quran, gitu. Darus sampai pagi. Mboten sare, salat dalu, subuh jamaah terus kali sedina sewengi mboten sare, mboten leren. Kira-kira ketika seseorang itu sehari semalam tidak tidur, dia mengerjakan amal soleh, apakah pertanyaannya? Apakah semua pilihan amal soleh selama 1 hari semalam itu bisa dilaksanakan semuanya? Mboten mungkin, Pak. Boleh jenengan boten turu rong dina rong bengi, boten mungkin. Kenapa? Karena pilihan-pilihan amal soleh yang ada di hadapan kita jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia, daripada kesempatan, daripada energi yang tersedia. Kan nonton, dihitung-hitung itu kewajibannya iki terus. Wah, niku nek ditindaki kabeh akhirnya ada yang terdolimi. Kurang perintah kula niku itikaf. Itikaf hari pertama Ramadan niku 10 hari pertama ya. Wah, wis kompengan. Wonten baru teko jam 1 dhewe lanjut. Wonten kurang kabeh lanjut setengah 2, setengah 3. Wah, ngantuk menten iki wudu ngaji, ngantuk mulai ngadat semende tembok paling ngaji. Gue ora biasa iku, mati jam 3. Lah, koncone do gumun, kok kempan yo ngono. Nah, terus teko jam 3 niku mboten sare kok ngaji. Terus wayahe sahur bar sahur ngaji meneh. Kula batin. Iku kira-kira betah kira dino niku lho. Barang kok gatek niku entuk sedina niku baru berat mboten ada apa-apa. Kontene kenapa? Bisa, tapi kan mendolimi mata, mendolimi tubuh. Tubuh punya hak untuk istirahat, mata punya hak untuk tidur. Itu mendolimi badan. Makanya ketika kita banding-bandingkan, tidak mungkin semua kewajiban yang diberikan kepada kita, pilihan amal soleh itu tidak mungkin dikerjakan semua. Dalilnya apa, Pak? Wonten surat Abasa. Kala lama yakdi ma amara. Surat Al-Abasa ayat ini. Kala lama yakdi ma amara. Kala sekali-kali tidak
lamma yaqdi ma amara. Manusia itu tidak mungkin bisa mengerjakan semua yang diperintahkan. Kenapa? Karena terbatasnya waktu, terbatasnya umur, terbatasnya kesempatan, terbatasnya kekuatan, terbatasnya energi. Ngaji niku napa niku nembe tok 5 menit anggap 10 kok. Arwan ya ditarik kabeh mboten saged. Tidak mungkin. Karena apa? Itu terbatas. Barang julanan habis ngutang oleh ngantuk-ngantuk. Hidup ini. Wah, katanya tahu ngalamin. Dia tahu ngalamin. Meninggalkan dan mengabaikan prinsip aulawiyat. Aulawiyat itu prioritas tauhid. Aulawiyat di dalam hidup, di dalam berislam, dalam berdakwah akan mengakibatkan timbulnya berbagai dampak yang sangat buruk dan bahaya besar yang bisa menimpa Islam dan umat Islam dan dakwah Islam. Jadi mengabaikan urutan-urutan peringkat amal itu berbahaya. Kenapa? Karena dalam batas tertentu amal soleh itu ada urutannya. Harus urut, betul sakit ditinggal. Contoh, ada wudu itu urutannya merenten, betul sakit sampai dewi sakit. Nah, sikil sih. Betul sakit itu urutannya mereka kok. Ya ngoten. Allah sholat di mana? Sholat kok salam sih, kleru. Nah, ini betul urut kok. Karena urut-urutan nih. Maka meninggalkan tahapan-tahapan itu akan berdampak besar. Ini langsung ngomong. Sekarang kita lihat prinsipnya, Bapak Ibu. Satu, prinsip dalam prioritas amal. Ya, fikih prioritas dalam beramal soleh. Yang pertama, beda amal, beda pahala. Beda amal, beda ganjaran. Ketika kita memilih satu amal soleh, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi pahala yang kita dapatkan itu akan berbeda dengan pahala yang dipilih oleh orang lain. Karena beda amal, beda pahala. Contoh, ketika ada adzan subuh, Bapak Ibu mungkin sakit mesani, adzan subuh itu disikapi oleh banyak orang dengan sikap yang berbeda-beda. Yang pertama, ada orang yang menganggap adzan subuh itu tanda berangkat ke pasar. Ibadah dan pasar. Bakul-bakul itu kan tandanya adzan subuh. Enten sing sholat, gitu. Nang nggen kula enten tiyang adzan subuh niku tandha budal mancing. Dungo mriko, wis dungo. Dungo mriko kula mboten daerah Sumber Lawang niku ing griya kula niku jam 1:30 mengke di tengah perjalanan disalimi wong mancing. Wes kula yo kok berapa nyale nyanyi kok bro. Kula tengah ya numpak sepeda motor, jaketan, burine enten tas, enten sendiri, enten iki mancing. Lah niku adzan liwat sampai mboten mandeg kok. Ngerti? Oh, berarti adzan juga payahe budal mancing. Lah kok amal soleh, mungkin mantuk betul oleh-oleh kali apa nggih keluargane amal soleh, kamu damel. Tapi di sisi lain ada orang yang ada cukup dia berangkat ke masjid. Oh, berarti dia memilih pilihan amal soleh. Yang satu memilih mancing, yang satu memilih ke masjid. Beda amal, beda pahala. Sing mancing itu ganjaran, sing ke masjid itu ganjaran. Loh kan beda amal, beda pahala. Nah, saniki awake dhewe itu dituntut untuk memilih mana pilihan amal soleh itu sing ganjarane gede dhewe. Lah carane kita iki pripun? Carane niteni gampil. Amal soleh yang utama, yang afdol, yang layak untuk dipilih itu adalah amal soleh yang menjadi tuntutan waktu dan kewajiban. Itu yang paling besar. Contoh, ketika belum nanti paling contoh. Ketika ada suara adzan subuh, maka amalan yang paling
paling besar pahalanya adalah menjawab seruan adzan. Yang kau sisih terus juga ada masjid itu paling utama. Ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, maka amalan yang paling besar nilainya adalah menjamu tamu. Maka ketika waktu sahur, amalan yang paling besar adalah sholat tahajud atau makan sahur. Waktu sahur itu amalan yang paling besar. Maka penjelasan tinggal ningali ini yang paling dituntut saat ini apa. Ini mungkin yang paling besar nilai pahalanya. Maka sebenarnya mudah saja kita menentukan kira-kira mana amalan yang layak untuk saya pilih, yaitu amalan yang menjadi tuntutan waktu dan kewajiban, asalkan dia diniatkan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nih. Yang kedua, ini jalannya nih mau dalile, pun kalau mau sing mau. Ini yang kedua. Amal soleh yang pada dasarnya sama, namun dikerjakan dengan cara yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, maka akan berbeda nilai pahalanya. Amal ibadah padha, Bapak Ibu, sami. Tapi cara nindakake niku beda, wekdal anggenipun nindakaken niku beda, tempat mengerjakannya juga beda, maka akan bernilai pahala berbeda. Saged kami derek. Nah, supados panjenengan tambah paham kula tauhid besok. 1. Ibadahnya sholat. Podo-podo nindake sholat, tapi carane nindake benten. Sing setunggal ditindake teng dalem. Alah, sholat ning masjid kok padha ae. Omah wae. Ah, kok omong gitu. Dicak tanggane mboten kuno. Aku nang omah wae padha ae masjid. Sing setunggal iki tiyang iki mah cukup sholat teng omah, boten perlu masjid. Lah sing setunggale mboten. Wah, aku tahu dari pengajian kok. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Kan benten. Carane nindake benten, ganjarane nggih beda. Sholat teng dalem niki piyambak niku mbok yo macane surat Al-Baqarah kok. Oh ya, kan apa ngotot salat nang dene cepet tok. Al-Baqarah. Oh ya Al-Baqarah lan juga Ali Imran, lan juga Ali Sa'umpama. Niku tetep ganjarane setunggal, Pak. Nggih. Oh enggak munfaridkan sendiri satu. Oke-oke nggih, pengen 10, ganjaran 10. Kan ngoten. Tapi salat teng masjid jamaah niku ganjarane 17. Dadi nek tiyang kok enten sing salat terima sholat teng omah, sedina songo nggih teng omah terus berarti ganjarane nek dijumlah setunggal tambah setunggal tambah setunggal tambah setunggal tambah setunggal tambah setunggal itu ganjaran 5. Oke nggih pengen 10, nek mau 10 50. Niku ganjaran sing badhe dipun tampi tiyang ingkang nrimo sholat teng dalem. Tapi kagem tiyang-tiyang ingkang mireng hadisipun Kanjeng Nabi budal dan masjid sekali jamaah ganjarane 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 kita niku upek. Ya tak pengen ke supek kok. 17 ping 5 niku upek. Pengen 10 wes soalnya 17 tambah 17 tambah 17 ping 5 palikan 10 kali. Oh pun peh banget. Jadi nek hitung-hitungan ganjaran tiyang sing salat teng omah kali teng masjid jamaah pun kadoan. Mboten beda, kadoan. Nek beda ya sing mung sithik. Mung sithik kakean. Ngoten. Mula kadang-kadang mula yo gumun. Lah nggih to, kok ya enten tiyang yo trimo ganjaran 5 yo ditututi. Kaya nurut kanggone nika sing sregep nang masjid nika. Benar, gelek-gelek 17 ping 5 kok mboten ditututi. Kan ngoten.
Nah, niki cara ibadahnya sami, tapi carane nindakake beda, ganjarane beda. Enggak. Iki ditingali saking apa? Carane nindakake. Terus saniki ditingali saking apa? Tempat mengerjakan, gitu? Nih dalilnya. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, masjid di Madinah, masjidnya Rasulullah SAW, ya, itu lebih utama 1000 sholat jika dibandingkan dengan fi Masjidil Ibrahim Al-Makrud. Gitu. Jadi sholat Masjid Nabawi mereka niku sarakaat, niku bandingane sami kalih 1000 rakaat mriki. Kalau nyobeso, enak sing niki sing nate sholat jamaah ngatung. Mboten enten. Ora 1000 rakaat pripun sing ngitung kok, amun kae kok. Napa melih salat ten Masjidil Haram di Mekah niku sak rakaat mriku ganjarane bandingane sami kalih 100.000 rakaat ten mriki. Yo. Dadi sing napa ditingali dari tempat saja mungkin. Mboten sak tebih-tebih pulang kadoan Mas. Datang nang Mekah bareng. Ngeten mawon. Salat ten saf pertama ini dengan saf belakang pun beda kok. Anggoten niki niku ganjarane luar biasa. Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang datang di saf pertama, Rasulullah menyatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Seandainya manusia itu tahu berapa besar pahala yang Allah siapkan bagi orang yang bisa datang sholat jamaah di saf pertama dan orang yang mengumandangkan adzan dan tidak bisa mereka dapatkan kecuali dengan merangkak, sungguh mereka akan merangkak. Direwangi berangkang golek saf pertama. Oh, niku mriki kalian mriki pun beda. Mriki kalian mriki pun beda. Beda kanggonan. Ning lho kok mboten enten sing do ngoten niku. Lah mergo mboten ketok. Ganjaran kok mboten ketok ngeten niku. Tapi kok mantan tenan mata bicara ketok niku, wo. Royokan. Tempat terus waktu saniki qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah yang dikerjakan pada saat malam Lailatul Qadar, maka dia lebih utama daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Jadi tiang niku nek ibadah napa nyarengi kalih tumurunipun Lailatul Qadar, maka amal ibadah itu akan mendapatkan pahala sebanding dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Boten lereng. Napa itu mau ibadah sensasi ibadah terus lereng. Boten enten. Bro, tani. Dadi nggo gara-gara wektune mila nek mlebet sasi Ramadan, tiyang ingkang ibadah wonten sasi Ramadan niku kalih ibadah di luar bulan Ramadan beda. Semua amal ibadah dilaksanakan di bulan Ramadan akan bernilai pahala lebih besar daripada amal ibadah yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nggih sedekah, nggih salate, nggih ngajine, nggih dikire, napa-napane. Mula nek tasawuf Ramadan niku mambedake amun padha mawon. Eman-eman lho, ketemu karo Ramadan ngaji yo padha, salate yo padha, sedekah yo padha. Ngoten Kanjeng Nabi men beda, masa awake dhewe padha. Niku ditingali ning wekdal. Nggih. Wekdal. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niki. Nah, contohnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan.
Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu Jibril. Jadi nek pas Ramadan itu nyok, enten nge-stroke nyok, enten yang bagaimana nyok, ngoten Pak. Oh ini buka bersama nyok. Jadi di para lomo nek pas Ramadan itu. Perkara mau ganjarane saking katane Rasulullah SAW tidak menyebut jumlah kelipatannya berapa kali dah. Tidak disebut kelipatannya. Kenapa? Saking banyaknya pahala kelipatannya itu tidak disebut secara langsung. Saking banyaknya. Tapi kan dalam kasus tertentu kan Rasul nyebut barang siapa ini dia mendapatkan pahala 10 kali lipat, harus sebutkan. Tapi khusus bulan Ramadan amal solehnya kelipatan berapa tidak disebut karena besarnya nilai pahala ketika kita di bulan Ramadan. Dan terus sama-sama ibadahnya ketika dikerjakan dengan cara berbeda, dengan tempat berbeda, waktu berbeda akan menghasilkan nilai pahala yang berbeda. Termasuk ini, ya Rasulullah, ayu sodakoti akdomu adron. Sodako nopo to sing paling gede ganjarane? Kola anta sodako. Kola anta sodako wa anta sohikun syahikun. Yaitu bersedekah ketika kamu sehat. Ketika kamu sehat, sahih itu lebih lebih util dari bakil. Jadi dalam bahasa Arabnya enten bakil, enten sahih. Nek tiyang niku util, itu namanya bakil dalam bahasa Arab. Tapi yang upil banget, upil, niku dalam bahasa Arab disebut dengan sahih. Enten sahabat, enten Pak. Sahabat niku garwane napa? Sowan kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Sowan kula bojo kula niku rajulun sahih. Bojo kula niku upil ya. Pun pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi niku kula mboten digaji. Mboten diparingi. Lah pripun? Bolehkah saya menjual sebagian harta suami saya? Jadi mestinya diparingi gaji, tapi mboten diparingi gaji. Rongkang hati diparingi gaji. Akhirnya dia minta kepada dia, Rasulullah boleh enggak? Ngulon keluar itu pripun lho? Jadi duit kan kupluk boleh mboten enek. Ya nek iso nambah, nek iso klosok boleh mboten enek. Saking utel niku. Kalau kan ya sudah, kayak gaji serpitan ya kosong kabeh, bingung toh. Soalnya ada Nabi, pripun ya ada Nabi. Bojo kula niku yang upil. Kula napa diitung nek kula niku ngomong, bolehkah saya menjual harta suami saya? Maka Rasulullah mengatakan silakan. Tapi hanya untuk kebutuhan pokok anakmu makan, silakan. Boleh sempitan mana ya, jasik, bawa ke pasar, elan, nempur. Pasar tadi itu diperbolehkan, tapi sekedar untuk mencukupi kebutuhan daripada istri mencuri. Karena itu harta milik suami punya kewajiban menafkahi istri, duit kewajiban kok boleh ditunaikan. Maka sahabat tadi minta izin dari Rasul, boleh nggak? Boleh, tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu. Pripun loh, tadi jasa dinilai yang benar apa aja punya nempur di pangaliran. Akhirnya dibeneran ya. Wah, saat ini bener jas, HP dia bener apa? Nah, maka bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Yaitu sedekah ketika kamu sehat, ketika kamu sangat takut menjadi miskin. Maksudnya ketika itu kamu sangat ingin berangan-angan menjadi kaya, sangat ingin menabung, sangat ingin menjadi orang kaya. Maksudnya ketika sulit itu pahalanya lebih besar dengan ketika sedekah kita sedang punya uang.
Nyun sewu nek cara basane pegawe. Sedekah tanggal tua niku luwih utama tinimbang sedekah tanggal 6. Lah nek kok sedekah tanggal 6 napa gaji, sedekah ya lumrah to, Pak. Oh, napa gaji kok panen. Wo, sedekah lumrah panen sedekah. Kowe wadine mboten panen, kok sedekah. Wo. Niku sip niku. Ya. Itu maksudnya Rasulullah begitu. Jadi dalam kasus tertentu bersedekah ketika sulit, ketika kita membutuhkan itu jauh lebih besar nilai pahalanya daripada bersedekah ketika kita punya uang. Maka dalam klausul infak sedekah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini mulai dari sini penting ini. Nah. Kaidah dalam berinfak, makin baik umpan makin baik responnya. Jadi awal di sedekah niku Pak, niku jadi memancing Pak. Jadi kan ampun termakan filosofi-filosofi di luar sana, menabung pangkal kaya, tidak berlaku Pak dalam Islam. Semakin rajin bersedekah, semakin banyak rezeki yang Allah turunkan. Betul-betul. Tambah rajin sedekah, tambah cepat ini. Tapi semakin sulit kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, semakin util, Allah nggak akan memberikan respon. Milo, jenengan kalau mau sedekah, berikan terbaik bersama-sama. Monggo nyuwun pirsa ini. Iki mau nang menawi mboten Pak? Ngomong iki. Momen menawi aku. Jenengan kagungan atau 2000 sing siji amok sing siji anyar. Yang biasa dengan jujur nama. Sing dilebokake kae Pak sing 2000 apa namanya? Sing jawab ana kita itu jujur. Duwe 2000 amok kali anyar. Sing cemplung ning kono Imam niku mesti sing amok. Lah sing anyar sing anyar kok ora Imam lah. Sing duwe anyar niku iki tembakan toko. Nah, yang jenengan nonton iku pancingane barang amok kok pengen diplotek. Saudara itu kan itu. Jadi tidak ada ceritanya menabung tambah kaya itu lah. Nek dalam tujuan Islam tidak berlaku. Karena semakin kita rajin bersedekah, semakin besar rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Bersedekah itu pancingan rezeki lah. Kalau jadi buat pribadi, ajeng cerita penjenengan tapi muka-muka saya terhindar dari riak. Ini cerita macam. Ini hanya untuk apa teman-teman? Kata. Kulo nate Pak, nate mungkin nate. Ajeng lomba, kita yang sini didahului hiburan ya, sudah dahulu. Ajeng lomba, lomba sinau. Pak, ini udah lomba ya Mas? Iya. Lah, ajeng udah lomba ke Semarang loh. Buatan dua sangu Pak, sangunya nama udah pintar ya. 300. Pak, di Semarang ya, 300 ya cukup lah. Masa ya teko kono ora disangoni, ya kula ngoten niku. Ajeng budal enten tangga kula opnam. Nyuwun tulung Mas. Anak kula niku alim Mas, opnam Mas. Lah kula jeneng nunggu kok desan. Iya Pak. Bingung kok kula. Jadi kula butuh 300 sih Mas. Lah nggih pas aku jenengan ya kula Semarang mau apa? Lah pripun iki kula mboten dicepat blas. Akhire kula bismillah mawon. Nggih, Pun. Niki duwe 300 didum loro iki. Jenengan sing oke. Mergo jenengan kan sakit. Nek kula kan Semarang mengke muga-muga entuk rezeki ten mriko. Duwe 300 kula dum loro. Sing 100 kula cepeng, sing 200 kula paringi tangga kula niku sing niate yo nyilih, tapi nggih pun monggo diasto. Bismillah. Lah, dugi Semarang niku maju lomba kula boten kira blas. Piye? Maju lomba rasinau piye ya juara. Padahal lawan-lawan niku lho niku instruktur BLK enggak. Kok dalu kok? Ya Allah. Kok dalu kok? Selama 3 hari di Semarang 4 hari. Senin
Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lomba itu selama 3 hari itu diseleksi. Ternyata pada hari terakhir itu saya itu keluar sebagai juara pertama. Kulo tingali hadiah Pak. Itu dari kantin 5 dino lho. Pak buka, Pak itu piala gede. Oh amplop lo buka. Lo buka gini, tak hitung. Duit abang itu tak 20 Pak. Masya Allah. Ayo pulang ajeng budal itu mencoba duit 200, mboten nganti 5 dino. Niku asal hadiah duit pesanan awal niku hadiah niku cacahe 20. Dadi 20 to. Masya Allah. Kowe mboten ngira. Iki dijoli tenan 10 kali lipat. Yo. Dadi niku wau niki kula mboten ngapusi tenan kula alami kok. Masyaallah. Niku kula ajeng nyobane yo bocah kaca. Derek kelas kadang-kadang nggih kelas, kadang-kadang nggih mboten jenenge iman itu naik turun kok. Ora dong. Kenapa kurang? Kenapa kurang? Kayak jenengan itu kok. Kenapa kurang? Ada ora. Engko gak 10. Nggih iman itu. Masya Allah. Nah, saya itu teringat dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kan di kalangan para sahabat Nabi itu terkenal dengan orang yang kaya raya, orang itu sugih gede, sugih ramu. Nah, suatu hari hasil perniagaan Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan keuntungan. Itu keuntungannya itu emas 1 peti. 1 peti itu isinya emas. Berarti satunya akeh. Bingung, ajeng sare itu bingung. Mboten kok bingung. Anu tak simpen endi mboten. Molat kali darane ten apa to, Mas? Anu, iki berarti sampe akeh ya. Sampe akeh terus piye? Ora iso turu. Lah terus pripun? Ayo to, aku dikancani golek fakir miskin. Bengi gak apa-apa. Aku dalu niku Abdurrahman bin Auf keliling. Wah, wis fakir miskin diparingi jatah niku jenengan iki. Sampai habis. Terus baru pulang, kemudian baru tidur, bisa tidur. Jalan yang ini soalnya. Well, miraku. Nah, besok paginya dia berdagang lagi. Malam berikutnya itu dia mendapat keuntungan 2 kotak emas, 2 kalinya. Jadi tambah oke. Saya bingung loh, saya kotaknya bingung kok. Orang kotak. Mau niku? Iya, dengan turki. Oh niku wong ikhlas ngeten niku los dadi sedekah niku los yakin niku malah ganine kathah. Ini dhek bocah dia kok. Ucot niku mah. Dhek suplewe bocah-bocah. Ucot kok. Ngoten niku. Jadi memang para sahabat itu luar biasa. Nah, maka klausul yang ada di dalam Islam itu semakin rajin bersedekah semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita pelit, Allah akan menahan. Jangan nanti mirang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah kok nanti mati. Nabi Musa itu pernah. Enten yang alit, soal Nabi Musa kalau pengen ngomongin, gitu. Lah pripun kok pengen dadi wong sugih. Lah Nabi Musa tanglet. Lah pengen dadi wong sugih dhisik napa pengen dadi wong larat dhisik? Kula kok pengen dadi wong sugih dhisik. Wah, begitu dia didoakan maka malaikat mengatakan orang ini akan dijadikan kaya oleh Allah selama 30 tahun pertama dan akan dijadikan miskin pada 30 tahun kedua. Barang pun entuk 30 tahun dadi wong sugih, kau betul. Akhiripun pada 30 tahun keduanya dia pun kemudian dilihat, kok mboten tambah larat, kok tambah sugih, bingung. Akhirnya dia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mengingkari janjimu? Engkau akan membuatnya miskin pada umur 30 tahun kedua. Maka Allah telah menjawab dengan malaikat bahwa sesungguhnya aku malu untuk menjadikan dia miskin. Kenapa? Karena selama dia menjadi orang kaya, dia mudah bersedekah kepada orang lain, membantu orang lain, menyantuni anak miskin, anak yatim, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Maka pada 30 tahun kedua aku malu untuk mencabut cara rezekinya. Aku berikan semuanya.
Ini kasus prinsip yang mungkin kadang-kadang kita lupakan, bahwa semakin baik umpamanya semakin besar respon yang Allah berikan kepada kita. Langsung kita bingung. Nah, yang berikutnya yang kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Ini amalan semakin sulit dan banyak, maka semakin besar pahalanya. Semakin sulit, semakin besar nilai pahalanya. Tambah kangelan, niku tambah ganjaran. Oke. Maka aksaru fi'lan, karena aksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, maka dia akan lebih banyak keutamaan. Al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit maka lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Contohnya apa? Contohnya orang yang sholat. Rasulullah SAW menyebutkan man sholat qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang sholat dengan berdiri maka dia mendapatkan keutamaan. Wa man sholat qa'idan, barang siapa yang sholat dengan duduk dia mendapat pahala setengah dari orang yang sholat dengan berdiri. Mergo apa? Kangelane luwih rekoso ngadeg timbang lungguh. Oke. Terus mboten. Geno, mereka sholat ngadeg kok. Oh, nek ben niku ten apa niku ten lucu, Pak. Nek tiyang sholat. Sholat apa niku? Sholat gerhana. Gerhana matahari niku ya Pak Sarjana. Niku pun diumumke kalih Imam. Kebetulan kula didhawuhi kan khotbah. Nah, saat itu kalau Imam Majenaya dimungkin bapak-bapak ingkang rumah sepuh niki kula taosih pirsa mengke surat ingkang kula waca niku dawa. Kira-kira nek jenengan mboten kiat lenggah mawon. Kan kok diparingi cecolo ngoten niku. Lah kok nekat. Kuat tahu? Kuat. Lah tenang. Wong salat gerhana niku kan sak 2 rakaat 4 kali rukuk 4 kali sujud kan ngoten. Lah nembe asal sak rakaat pun pele-pele. Pele-pele pun nembe sak rakaat mun bodhek kan niku. Bodhek kok ngadewe supaya. Lah mboten kok nglenak dhewe mboten ning muntah, Pak. Dadi muntah itu muntah itu ngarepe. Ngarepe niku begene kok teges. Wah, apa tadi udah ngarepe niku tiang kali digolong kok tebes. Ya to main batal. Akhirnya sing ngajeng niku to batal tiga batal niki watane gila mesti. Oh, karepane niki terus kabeh. Masya Allah. Jadi yang pertama sholat berdiri itu utama. Orang yang sholat dengan duduk dia mendapat pahala separuh dari orang berdiri. Orang yang sholat dengan berbaring dia mendapat pahala setengah dari orang yang sholat dengan duduk. Karena lebih banyak, lebih sulit berdiri. Nah, contoh sebagian ulama menyatakan sholat witir dengan memisahkan 2-1 itu lebih utama daripada langsung 3. Ini pendapat bagi ulama ya. Kenapa kok sebagian mereka mengatakan begitu? Karena kalau sholat witir dipecah 2 dan 1 maka akan lebih banyak takbirnya, akan lebih banyak fatihahnya, akan lebih banyak jumlah rakaat jabatan sholatnya. Itu alasannya. Nah, jenengan ngomong enten sing daleme masjid, tapi ke masjid. Gitu? Enten sing daleme caket masjid. Nah, bagi mereka yang rumahnya dekat dengan masjid, berlaku kaidah la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang tempat tinggalnya berdampingan dengan masjid kecuali di masjid. Tapi bagi orang yang sholatnya rumahnya jauh dari masjid, maka dia mendapatkan
apa namanya, keutamaan apa? Orang yang berwudu, dia kemudian berangkat ke masjid, satu langkahnya akan mengangkat derajat dan satu langkahnya akan menghapus dosa. Yang rumahnya dekat iya, tapi kan lebih banyak langkah orang yang rumahnya jauh. Nah, ketika orang yang rumahnya jauh itu ada hujan deras, maka dia boleh tidak mengerjakan sholat jamaah di masjid, boleh rusak, ya, rusak. Kan rusak sholat jamaah itu kan kata loh. Ada yang rusaknya itu sakit, ada yang rusaknya itu hujan, ya. Ada yang rusaknya itu makanan, Pak, rusak. Kurang tahu deh. Jadi kata, kayak gini. Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu maghrib. Jika makanan dihidangkan, makanan tersaji, sementara kamu mendengar adzan maghrib, maka makanlah dulu. Setelah makan selesai baru ke masjid. Meskipun dengan makan itu berangkat ke masjid telat, meskipun dengan makan itu sholat jamaah sudah selesai, tidak masalah. Kenapa? Itulah rusuk. Jadi ketika makanan dihidangkan dan kita sedang sangat ingin berhasrat ingin makan, maka sunnahnya adalah menyelesaikan hajat makan itu baru kemudian berangkat ke masjid. Maka para ulama menerangkan, loh, kok ngono, kok koyo-koyo luwih penting manane daripada sholatnya. Kok lebih mementingkan makan daripada sholat? Boten-boten, maksudnya kekulangan maksudnya. Kan sholat yang kita kerjakan itu yang diminta oleh Allah Ta'ala, itu yang hadir di masjid bukan hanya rogone, tapi nggih pikirane, tapi nggih atine. Tadi umpama panjenengan enten sedulure king anak kandang dolan teng jenengan jam 6 kurang seperempat. Saat itu jenengan nembe jagongan kali jagoane teng omah lha to. Ngono kae bisa dolan nek anak kandang ngono bisa golek napa dugen. Wah, dolan barang-barang enak-enak tenan. Kowe jagongan kan sedulure dhewe ning kono ya ora tau ngetok-ngetok ae tenan nang-nang dugen lho. Nembe jagongan itu tenan mak jedul. Pakde. Ki wonten duren durene sik-sik nika. Duren lontong. Lah, duren lontong. Jenengan angen-angen. Nah, Pakde iki mulo betake duren. Wah, niki sik dhewe pokoke. Oh iya. Jagongan-jagongan. Terus garwane jenengan iki dibuka siape nggih. Durene duncane di napa disikat. Nah, wonten ngajeng piring adzan maghrib. Ino, sakniki kula nyampe iso. Umpama jenengan ngalami tenanan ngene niku kira-kira jenengan neruske entuk muluk duren apa ten masjid? Nah, mesti on diangen-angen no. Ino, mesti tak entek pise no. Ya mon nek cek uman. Nek uman ayo foto. Barang gratisan kok. Nah, maka ketika saat itu panjenengan sedang sangat ingin berhasrat untuk makan durian, ada adzan maghrib, maka yang utama adalah panjenengan tunaikan dulu hajatnya, makan, ya. Baru setelah selesai makan pun cukup tindak masjid. Meskipun ketika panjenengan ke masjid, resiko nih, salatnya mau rampung, boten apa-apa. Kenapa? Karena yang diminta oleh Allah Ta'ala itu ketika sholat ya hadir jasadnya, ya hadir pikirannya, ya hadir hatinya. Nek mboten jenengan tutup nih angsale daduren niku kemungkinannya satu jenengan musik selesai ngomong ya. Pertama, jenengan teng masjid sing dibuleh sing diimami. Rasa ngomong toko. Sane kulbu dadak kae-kae. Kan ngoten jenengan. Dan kenapa kok? Rasa takon. Pokoknya pesanku khusus maghrib iki aja dodo. Minak koyo nambahi. Lala ngoyak napa niku? Imame mboten enten sing komat. Komat. Kalau jenengan itu tahu. Kenapa? Karena hati sedang sangat ingin berasa.
dalam kondisi seperti itu silakan tunaikan dulu. Nah, tapi kalau penjenengan mungkin sudah merasa perawan kok, betul apa tinggal awal saja maka apa itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ini saya lanjutkan. Nah sekarang ketika tadi rumahnya jauh, ajeng budal ke masjid, budal. Nah dalam kondisi seperti itu, jenengan boleh tidak sholat jamaah, nggak usah. Tapi ketika jenengan guru udan ya, payung ya, nah ini maka jenengan kangelan ketok payung, kangelan cincin, di masjid wali itu ganjarannya luwih gede. Baik semakin besar pengorbanan kita, semakin besar nilai pahalanya. Tapi, Bapak Ibu, apakah kaidah itu berlaku mutlak? Napa nek ibadah niku saya kosong mesti ganjarane saya gede? Derek mesti, tidak semuanya. Ada keadaan-keadaan di mana justru ada ibadah-ibadah yang lebih ringan tapi nilai pahalanya lebih besar. Contoh antara sholat tahajud kali sholat subuh. Jenengan nindakake sholat tahajud niku kali sholat subuh niku ora kosong budi. Oh genah ora kosong sholat tahajud lho. Tahajud 11 rakaat niku tengah wengi kok kaya iki alur-alur ya. Nah subuh kan pun katanya pun kata jam kalih dengan ungu niku pun boten sithik katane, tapi nek subuh niku lho kata. Tapi meskipun sholat tahajud semalam suntuk, orang berangkat sholat tahajud dari jam 12 malam sampai jam setengah 4 itu pun top jalan kok, gitu. Tapi pahala yang dia dapatkan tidak mungkin bisa melebihi 2 rakaat sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh apapun kondisinya, meskipun hanya 2 rakaat tapi statusnya wajib. Sementara sholat tahajud hanya statusnya sunnah. Yang sunnah tidak mungkin bisa melebihi ganjaran yang wajib. Mila nalika panjenengan sholat sunnah mriki kok komat, pilihannya adalah segera dibatalkan jika diduga kuat sholat sunnah jenengan niku menyebabkan jenengan mabuk. Cek rakaat kok komat ben komat kono. Bener ada. Ya kudu dibatalke, kecuali nek jenengan pertanyaan akhir. Malah teruske. Nah ini sak rakaat iki komat rampung ya jenengan mabuk. Jenengan koyak ganjarane sholat sunnah tapi sholat wajib malah mabuk niku ndak boleh. Jadi tuh contohnya lagi mengkosor sholat pada safar lebih utama daripada mengerjakan sholat secara sempurna. Karena Rasulullah melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan kepada kita bahwa Rasulullah ketika safar itu beliau tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat, tidak pernah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau safar itu mboten nate sholat sempurna. Bahkan itu yang kemudian dijadikan dalil para ulama bahwa yang utama ketika orang safar itu adalah melaksanakan jamak qashar. Sholat duha dengan 8 rakaat lebih utama daripada 12 rakaat. Kenapa? Karena sholat duha 8 rakaat itu lebih sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW daripada yang 12 rakaat. Ini witir dengan 3 rakaat lebih afdal daripada 5, 7, atau 9. Kenapa? Witir yang 3 rakaat itu lebih sering dikerjakan Rasulullah daripada yang 5, 7, atau 9. Membaca surat yang pendek secara utuh lebih utama daripada membaca surat sebagian. Ini hanya pendapat sebagian ulama ketika menjelaskan bahwa tidak semua sesuatu yang lebih lebih berat itu mesti pahalanya lebih besar. Terus saat ini kalau aturke resiko nih Pak. Resiko. Apa resikonya ketika kita beramal tidak memilih-milih, tidak memilah-milah yang prioritas? Resikonya apa? Alah kangen ngomong Mas, pokoknya ini ibadah. Betul sampai pitung-pitung niki afdol, iki makdul, pokoknya ibadah.
Nah, niku resikonya kira-kira apa? Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika orang itu hanya beramal sekedar beramal, tidak mempertimbangkan itu, tidak memilah-milah mana yang utama mana yang tidak utama, bisa jadi nanti amal ibadah yang dia kerjakan asal ibadah tadi boten memilah-milah. Contoh. Enten tiang setiap tahun umroh. Nah, tahun umroh, kemudian umroh. Niku kan amal nggih sae. Tapi ki potongane tanggane tetep marah mawon. Sing tanggane niku gitu enggak ada apa namanya? Perubahan. Kan menjadi tidak utama. Setiap tahun kita bisa umroh. Kenapa ya? Karena umroh itu wajibnya wajibnya sekali seumur hidup. Mbok yo sing umur sing apa arta 3 tahun itu sesekali dibagikan kepada bantuan kepada tetangganya yang mungkin butuh modal. Oh iya, ini kok butuh modal. Kodok-kodok itu duit 30 juta, tapi lebih manfaat yang lebih besar itu. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang beramal kurang mempertimbangkan prioritas amal. Pun gak haji pisan, kan wajibnya sekali. Daftar mulai. Sekarang orang banyak menunaikan ibadah haji berkali-kali, tapi peluang amal-amal yang lain kadang-kadang malah tidak diambil. Jadi ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu istimaiyah yang memberi manfaat kepada sesama manusia, tapi kadang-kadang orang lebih peduli dengan amal fardhiyah. Nah, saat ini resikonya apa? Kira-kira nanti yang itu ibadah namun ibadah boten nganggo prioritas amal. Maka salah satu resikonya adalah bisa jadi pahalanya akan hilang. Betul itu ganjaran. Contoh, dalam sebuah riwayat, ya, seorang sahabat sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna fulanata tudkaru min kasroti sholatiha wa siyami. Ghaira annaha tu'di jiraniha bilisaniha. Ya Rasulullah, di kampung saya itu ada seorang wanita yang sangat terkenal dengan ahli ibadah. Nggih, teng kampung niku pancen ibu-ibu ahli ibadah elok banget, Pak. Napa? Min kasroti siyamiha, dia rajin sholat, rajin puasa. Dia rajin sholat, sregep ngaji, sregep sholat, sregep ibadah. Terkenal itu sak kampung kondang. Ghaira annaha akan tetapi Ghaira annaha tu'ti jiraniha, tetapi dia ucapannya selalu menyakiti tetangganya. Ahli ibadah ning ucapane niku landhep natoni tanggane, angger ngendika mesti kok tanggane kicat-kicat. Ini mohon nyakit. Nah niku pripun salate sregep napa posone sregep tapi ucapannya kurang terkontrol. Maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina dia? Di mana dia? Rasulullah mengatakan dia fitnah. Neraka jabiyah paket lho. Sing neraka niku sing biasanya mboten salat, sing biasanya mboten ngono poso. Lha iki sregep poso, sregep salat kok mlebu neraka. Kene napa? Karena dia tidak bisa memilah-milah amal solehnya. Bener nek anu salat itu sae, poso itu sae ning nggih karena kita hidup di masyarakat harus menjaga interaksi sosial. Nggih kudu jaga ucapan. Beda nek jenengan urip teng alas bumi mak niku mriko dhewe, arep salat ngaji ngono, arep sauniune monggo. Urip teng masyarakat kok ucapane mboten sae. Nah, maka dari situlah kemudian para ulama menyebutkan ini menjadi dalil bahwa ketika orang beramal tidak menggunakan prioritas amal, tidak menimbang-nimbang, maka bisa jadi pahala yang akan hilang. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini pun serah-serah ini ingkang kayasipun perkais-perkais ingkang baken, ingkang penting, ingkang kula aturaken jenengan, monggo sarang-sarang kula panjenengan dadosi. Amal soleh itu mboten namung amal soleh, tapi enten aturane, enten strategine supados napa? Ganjarane awake dhewe
umur sing diparingi niku terbatas. Bisa jadi umur kula lan panjenengan mungkin 100 tahun, tapi ganjaran sing saged diklumpukke, saged nyaingi ganjaran sing diklumpukke tiyang-tiyang ingkang umure 1000 tahun. Napa saged, Mas? Saged. Logikane umpama nggih, saben tahun jenengan entuk Lailatul Qadar. Wah, pun nelok banyu, sesuk entuk Lailatul Qadar meneh. Terus saben salat sadurunge subuh jenengan salat kali rakaat full ganjarane pun ngawam. Wah. Mana niku ngene mboten dipilah-pilah, eman-eman. Oh niki ganjaran 17 siji kok, trimo to siji. Lah nek napa niku enten tiyang nembe hijrah, nembe martobat niku pas niku, Bos. Boleh akselerasi ganjaran. Oh iki gede, dikok sini iki. Iki batuan gede, dikok sini iki. Terus nanti dipilih-pilih kata niku sehingga apa yang ada di hadapan kita, pilihan-pilihan amal soleh bisa tertunaikan dengan pilihan amal yang paling besar pahalanya. Berbeda menikah yang akan kita aturakan, kata lepat yang berwaktu dan berpunten, saking bercekap. Ada pertanyaan betul? Kami saking bercekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abdul Rahman atas waktunya pada malam hari ini. Demikian saya selaku MC, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kita salam-salaman. Oke.